Hai kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Yusufaan. Kali ini kita akan kembali membahas tentang tutorial Adobe Audition. Akan tetapi kali ini kita akan lebih membahas sedikit tentang hal teknis, yaitu membahas tentang perbedaan echo, delay, dan juga reverb. Sebelum saya menunjukkan perbedaan echo, delay, dan reverb di Adobe Audition, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran 3 hal yang sering kita pakai dalam hal sound system atau dunia audio. Gambaran yang pertama adalah tentang echo. Echo jika kita gambarkan adalah seperti gema atau memantul. Jadi gambaran echo itu ketika kita berdiri di pegunungan, kemudian kita berteriak. Hasil suara gema atau suara pantul itu dinamakan echo. Jika kita masuk ke Adobe Audition, echo yang disetting itu adalah suara pantulan atau suara setelah suara asli yang menjadi pengulangan dari suara aslinya. Seberapa banyak pantulan, seberapa jauh pantulan, itu yang nantinya disetting pada Adobe Audition. Gambaran selanjutnya adalah gambaran tentang delay. Delay itu hampir sama dengan echo. Delay itu menghasilkan efek suara yang mengekor. Hampir mirip dengan echo, sama-sama pengulangan. Yang disetting nantinya pada Adobe Audition adalah kecepatan suara ekornya ini dan jumlah ekor suara yang terjadi setelah suara aslinya. Sebenarnya echo, delay, dan reverb itu ketiganya memiliki karakteristik yang hampir mirip. Akan tetapi sebenarnya fungsinya beda. Dari kemiripan itu, yang paling mirip adalah echo dan delay. Makanya dalam menu efek di Audition, echo dan delay itu dijadikan satu tempat. Kemudian yang terakhir adalah reverb. Reverb itu memanipulasi suara asli, menghasilkan efek suara seperti kita di dalam sebuah ruangan. Ini bedanya antara reverb dengan echo atau delay. Kalau echo atau delay itu berada di luar ruangan, sedangkan reverb itu efek seperti kita di dalam sebuah ruangan. Contohnya ketika kita di kamar mandi, atau ketika kita di hall, dan kita di ruang kelas. Itu hasilnya sangat berbeda. Dengan ruangan yang berbeda, hasil reverbnya pun akan berbeda juga. Nah, nantinya yang disetting di Adobe Audition, di reverb ini adalah besar kecil sebuah ruangan, kemudian gambaran ruangan itu terbuat dari apa, kayu, tembok, ataukah yang lainnya, kemudian seberapa panjang atau seberapa pendekkah reverb yang dihasilkan setelah suara asli. Nah, kalau teman-teman itu sering ke karaoke gitu ya, terus kemudian ada yang bilang bahwa, "Mas, ekonya tolong dibesarkan biar suaranya agak enak," gitu kan. Itu sebenarnya bukan echo yang dipanjangkan atau dipendekkan. Tapi untuk menghasilkan suara yang enak, itu sebenarnya yang diolah adalah reverb. Baiklah, sekarang kita masuk ke Adobe Audition untuk mempraktekkan penggunaan echo, delay, dan reverb sehingga kalian bisa lebih paham dan lebih tahu apa perbedaan dari ketiga hal ini. Di sini saya sudah memiliki sampel suara. Langsung saja kita buka efek, kemudian kita ke delay dan echo. Seperti yang tadi saya bilang bahwa dari kemiripan, karena echo dan delay ini sangat mirip, makanya di Adobe Audition mereka dijadikan dalam satu menu. Kita coba pertama dulu kita ke delay. Jika kita lihat delay di sini sudah ada presetnya, banyak preset. Pada settingan delay, mereka mempunyai left channel dan right channel. Di sini yang diatur adalah delay time-nya dan mixing-nya. Jadi delay time itu seberapa jauh antara suara asli dengan suara delay itu berjarak. Kemudian mix-nya itu seberapa menyatu antara suara asli dengan suara delay-nya. Coba kita play suara saya sambil kita rubah-rubah ke beberapa settingan delay. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan,
kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai. Tentunya kalian mendengarkan tadi beberapa perbedaan dari preset dan perbedaan antara jarak suara asli dengan suara delay ketika saya mencoba merubah delay time yang ada pada left channel dan right channel. Selanjutnya kita berpindah ke efek echo. Di echo ini kembali, Audition sudah menyiapkan beberapa preset dan kita tetap bisa mengolah preset standar bawaan dari Audition. Gambaran dari echo tadi adalah kita seperti berdiri di pinggir pegunungan. Hampir sama dengan delay, di echo yang diatur adalah left dan right channel, ini adalah delay time. Jarak antara suara asli dengan suara pengulangan. Kemudian seberapa besar feedback yaitu suara kembalinya, dan yang terakhir adalah echo level, yaitu seberapa besar level suara yang kita tentukan untuk echo-nya. Di sebelah kanan ini ada equalization untuk echo-nya. Jadi di suara pengulangan kita mau menampilkan frekuensi apa saja. Apakah frekuensi low, frekuensi middle, atau frekuensi high. Langsung saja kita coba kembali beberapa preset yang ada pada settingan efek echo. Untuk rekaman, kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian. Baiklah, setelah mendengarkan sedikit tadi, memang kalau kita sedikit flashback ke delay, echo dan delay ini sebenarnya tidak jauh perbedaannya. Sama-sama mengatur delay waktu, kemudian seberapa besar suara kembalinya dengan feedback, dan echo level. Cuman perbedaannya adalah pada delay, kita tidak diberikan menu untuk bisa mengatur frekuensi suara pengulangannya. Sehingga kalau kita ingin mengatur frekuensi pengulangannya, sebaiknya kita pergi menggunakan efek echo. Dan yang terakhir kita adalah efek reverb. Di efek reverb ini ada beberapa pilihan efek reverb. Kalau saya sendiri lebih sering menggunakan studio reverb. Sekarang kita coba menu studio reverb. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari settingan yang ada pada studio reverb. Yang pertama pada output level. Yang di bawah dulu pertama ya. Di sini ada dry dan wet. Dry ini adalah suara asli. Berapa persen suara asli yang ingin kalian munculkan. Kemudian kalau wet ini adalah suara reverbnya. Jadi volume suara reverbnya. Jadi pada output level ini menentukan volume suara dry, suara asli, dan volume suara wet, suara reverb. Kemudian kita berpindah ke menu di atasnya, yaitu menu karakteristik. Yang pertama ada room size. Seperti tadi yang saya katakan di awal, reverb itu adalah penggambaran suara ada di dalam ruangan. Jadi room size ini menentukan seberapa besar atau seberapa kecilnya ruangan yang ingin kalian gambarkan pada suara kalian. Kemudian di chai, ini adalah waktu panjang pendeknya reverb yang kalian inginkan. Sebagai masukan untuk amannya ketika kita menyeting sebuah reverb, itu kita tentukan waktunya di antara 1500 millisecond sampai dengan 2500 millisecond. Di bawah decay ada early reflection. Early reflection ini adalah untuk menentukan seberapa besar suara refleksi awal setelah suara asli. Jadi volumenya mau kalian tentukan seberapa. Kemudian width,
Width ini menentukan seberapa lebarnya suara reverb yang kalian inginkan. Di bawah width ada high frequency cut. Ini berfungsi untuk memotong frekuensi high yang ada pada reverb yang kalian inginkan. Jadi pada reverb yang akan terjadi, kalian ingin memotong frekuensi high-nya mulai pada frekuensi berapa Hz. Kemudian ada low frequency cut. Ini berfungsi untuk memotong suara low pada reverb yang kalian buat. Mau kalian mulai pemotongannya pada frekuensi berapa? Di bawah low frequency cut ada menu damping. Damping adalah pembasahan reverb. Jadi pada damping ini kita menyeting untuk kebasahan reverb. Kebasahan reverb ini bisa kita gambarkan ketika kita menyeting lebih kecil prosentasenya, jadi suara reverb yang terdengar itu akan lebih kering. Sebaliknya, ketika kita men-setting dampingnya atau pembasahannya ini lebih besar, maka suara reverb yang dihasilkan akan lebih lembut atau lebih basah. Yang terakhir pada karakteristik adalah diffusion. Diffusion ini adalah settingan untuk mengatur kejelasan dari reverb yang kita buat. Hampir sama dengan volume, akan tetapi kalau volume itu kan besar kecil. Kalau diffusion ini adalah jelas atau tidaknya dari reverb yang kita buat. Di sini pada preset reverb sudah ada beberapa preset yang dibuat oleh Adobe Audition. Pada sound profesional ada 3 settingan reverb yang sering dipakai, yaitu plate, room, dan hall. Coba kita perdengarkan beberapa sampling preset yang sudah dibuat oleh Adobe Audition, mulai dari plate, hall, sampai dengan room. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan, kemudian ruangan apa yang kita pakai untuk rekaman. Kualitas rekaman juga ditentukan. Itu tadi 3 preset yang disediakan oleh Adobe Audition. Seandainya kalian kurang puas dengan settingan preset reverb yang sudah disediakan Adobe Audition, kalian bisa saja pilih ke salah satu reverb. Seandainya saya pilih ke vocal reverb medium, kemudian saya rubah mulai dari output level sampai dengan karakteristik sesuai dengan saya jelaskan tadi. Mungkin pembasahannya bisa kalian tambahi, kejelasan kalian tambahi, decay-nya kalian kurangi, kemudian high frequency cut-nya kita tambahi lagi atau kita kurangi lagi. Baiklah, sampai di sini pembahasan tentang perbedaan dari echo, delay, dan juga reverb. Semoga dengan pembahasan kali ini kalian bisa lebih mengerti mengenai 3 hal tersebut. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Jangan lupa untuk tonton juga video-video lainnya pada channel saya, dan sampai bertemu pada video tutorial lainnya.